Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Tak lupa solawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang saat ini. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana serta saudara-saudari sekalian yang saya banggakan. Sebelum kita mulai menjelajahi pokok pidato ini bersama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sabrina Anara Mileta dari MA Istiqlal Jakarta, seorang perwakilan generasi muda yang sepenuhnya yakin terhadap potensi besar yang dimiliki oleh pemuda dan pemudi di seluruh dunia, terutama di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Kali ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang memiliki nilai sentimental bagi kita semua, yaitu peran generasi muda dalam menghadapi tantangan global. Saudara-saudari sebangsa dan setanah airku, mari kita bersama-sama merenung tentang dunia yang kita tinggali, tentang tantangan besar yang menghadang di depan mata, dan peran penting yang harus dimainkan oleh generasi muda. Generasi muda saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan global yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Beberapa tantangan tersebut diantara lain melibatkan aspek ketidaksetaraan sosial, politik, dan ekonomi. Ketidaksetaraan sosial yang merujuk pada ketidakadilan di antara individu maupun kelompok dalam masyarakat yang dapat berkaitan dengan aspek-aspek seperti hak, peluang, dan perlakuan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik, tahun 2024 yang merupakan tahun politik, di mana pada tahun tersebut akan digelar pemilihan umum atau pemilu serentak di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Saat ini, generasi muda dihadapkan dengan tantangan global yang bersifat dinamis, terutama di bidang politik. Tantangan tersebut antara lain menyebarnya hoaks dan disinformasi, dan representasi yang mempengaruhi keberagaman dan keadilan dalam politik yang dapat berakhir pada konflik. Terdapat sejumlah potensi ancaman konflik di tahun politik, yaitu seperti konflik antar agama, konflik antar kelompok-kelompok masyarakat seperti mahasiswa, buruh, dan lain sebagainya. Konflik merujuk pada ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan atau kepentingan yang saling bertentangan. Konflik dapat muncul di berbagai tingkatan, mulai dari konflik interpersonal hingga konflik internasional. Tentunya, konflik akibat polarisasi politik maupun ketidakstabilan politik tidak hanya terjadi di Republik Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai belahan dunia. Meningkatnya polarisasi politik dapat menciptakan lingkungan yang sulit bagi generasi muda untuk mengembangkan pemahaman yang seimbang tentang isu-isu politik. Kemudian situasi politik yang tidak stabil termasuk korupsi, pemilihan yang kontroversial, atau kekerasan politik dapat memicu konflik internal hingga konflik eksternal antar negara. Mencegah politik global maupun nasional memerlukan upaya kolaboratif dan pendekatan yang holistik dari masyarakatnya. Salah satu yang bisa diupayakan adalah memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial di seluruh dunia. Ketidaksetaraan dan pelanggaran hak asasi manusia seringkali menjadi pemicu konflik. Mendorong prinsip-prinsip keadilan dapat membantu meredakan ketegangan. Sebagaimana yang bisa kita lihat bersama, bahwa politik di Indonesia mayoritas masih dikuasai oleh golongan tua. Sedangkan perlu adanya regenerasi dalam politik agar para golongan muda bisa memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi sebagai generasi penerus bangsa. Generasi muda harus aktif terlibat dalam proses politik. Dan cara agar regenerasi politik tersebut bisa terwujud, kita perlu mengembangkan keterampilan kepemimpinan bukan hanya untuk menduduki jabatan tertentu,
tetapi untuk membawa perubahan di tingkat individu dan kelompok. Generasi muda adalah agen perubahan di berbagai tingkatan masyarakat. Maka dari itu, generasi muda memiliki peran yang tak terhingga dalam menghadapi tantangan politik global. Kini kita telah memasuki era digitalisasi dan globalisasi yang menyebabkan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sesuai dengan yang telah saya sebutkan, bahwa salah satu dari tantangan global yang kita hadapi di bidang politik yaitu menyebarnya hoax dan disinformasi. Generasi muda yang terpapar hoax dan disinformasi politik mungkin kesulitan untuk membedakan informasi mana yang benar dan mana yang palsu. Hal ini dapat mengakibatkan pembentukan opini yang tidak benar atau bias. Kemudian disinformasi politik dapat memperkuat polarisasi di kalangan generasi muda, memecah belah masyarakat menjadi berbagai kelompok-kelompok yang berlawanan. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik di tingkat sosial maupun politik. Untuk mengatasi dampak-dampak tersebut, penting untuk meningkatkan literasi media dan informasi di kalangan generasi muda, memperkuat literasi digital baik dari sisi teknis maupun dalam etika berbudaya di dunia digital. Pendidikan dan edukasi yang baik dapat membantu melatih generasi muda agar lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Memahami dinamika politik global memerlukan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, kita perlu menjadi penerima informasi yang kritis, mengevaluasi berbagai sudut pandang, dan berkontribusi pada diskusi yang mendalam. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa generasi muda merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Saudara-saudari yang saya banggakan, mari kita tidak hanya bersaksi, tetapi juga beraksi dalam perubahan politik global. Dengan partisipasi aktif, pemahaman mendalam, dan semangat kepemimpinan dan kepemudaan, kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden ke-35 Amerika Serikat, John F. Kennedy, jangan bertanya apa yang negara bisa perbuat untuk Anda, tetapi tanyakan apa yang dapat Anda perbuat untuk negara ini. Mari bersama-sama kita buktikan bahwa generasi muda adalah kekuatan yang mampu membawa perubahan positif dalam dunia politik dan menghadapi tantangan global. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pidato ini bisa membangkitkan semangat baru dalam diri kita dan memberikan manfaat bagi diri kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.